Saudara-saudari yang terkasih, kita sekarang akan mendalami Hari Kamis Putih. Hari Kamis Putih sebagai istilah. Kenapa disebut Kamis Putih? Ya kayak Minggu Palma, karena ada palmanya. Kalau Kamis Putih, tampak dari dekorasi semuanya putih. Tapi sebenarnya berkaitan itu, tampaknya berkaitan dengan penerjemahan Holy Thursday, Kamis Suci. Suci dalam konteks kita, dalam lambang simbol di Indonesia ini adalah putih. Merah putih, bendera kita, berani karena benar dan suci. Itu. Tapi kalau dalam bahasa Jerman malah lucu, Grün Donnerstag, Kamis hijau, malah aneh toh. Tetapi memang ini soal, kalau Kamis hijau itu ada kaitannya dengan praktek di hari Kamis Putih dulu, ketika orang yang peniten yang sudah menyelesaikan pertobatannya, itu diberi ranting hijau, tanda kehidupan baru. Oke, ini istilah. Tapi sebagai pengantar, sebelum saya masuk ke Kamis Putih itu sendiri, saya sangat senang dan terkesan dengan penjelasan Bapak Kardinal Hans Urs von Balthasar yang menulis sebuah tulisan agak tebal, judulnya Mysterium Paschale. Dan dia menjelaskan bahwa sebenarnya Trihari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung yang dilanjutkan dengan Malam Paskah dan kemudian Minggu Paskah pagi, itu adalah perjalanan Yesus. Perjalanan Yesus menyelamatkan kita melalui jalur perendahan. Dia mati di salib, lalu dia turun ke dunia orang mati, yaitu menyelamatkan orang-orang yang meninggal. Lalu dia naik, ditinggikan oleh Allah. Itulah kebangkitan. Transitus kepada Bapa. Perjalanan menuju Bapa. Maka kata kuncinya dari Kardinal Balthasar adalah kata jalan, kata perjalanan. Mau menunjukkan bahwa Trihari Paskah itu bukan yang sekedar ritual yang bagi kita ritual yang sangat penting, yang kita rayakan dengan sangat macam-macam, bahkan tetapi itu utamanya adalah kesatuan tindakan kasih Allah yang menyelamatkan kita, yang rela masuk dalam seluruh dinamika hidup kita yang paling gelap, namanya kematian, dan Allah mengangkat kita kembali dengan kebangkitan itu agar kita hidup bersama Allah. Itu. Ini seperti gambaran kenosis dalam Filipi bab 2 ayat 5-11. Yesus direndahkan, kemudian kenosis perendahan diri, kemudian ditinggikan. Artinya itulah saat Yesus dibangkitkan, dimuliakan. Baik, seperti Minggu Palma, saya akan menjelaskan dalam 3 langkah. Langkah pertama adalah apa yang menjadi inti iman atau apa yang menjadi misteri iman yang dirayakan pada hari Kamis Putih. Jawabannya adalah Kamis Putih itu intinya merayakan, mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid. Nah, dalam peristiwa Kamis Putih itu, atau yang kita kenangkan yaitu perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid menjelang sengsaranya, itu ada 2 perintah yang secara liturgis itu dibingkai. Yang pertama adalah kata-kata Tuhan Yesus, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Seperti selalu diucapkan oleh imam saat doa syukur agung itu ya, saat kata-kata Yesus atas piala, terimalah dan minumlah, dan akhirnya lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Itu adalah perintah untuk merayakan Ekaristi. Kalau kita mau mengenangkan Yesus, kita merayakan Ekaristi. Kata mengenangkan di sini jangan diartikan dalam arti mengingat-ingat seperti lagu kenangan yang kita suka ya, orang-orang tua itu lagu kenangan. Atau kalau kalian, Anda yang muda-mudi, adik-adik UMK punya kenangan tempat ketika ketemu pacar, itu lalu menjadi kenangan. Bukan itu. Kenangan dalam pengertian liturgis
tapi juga biblis, seperti selalu saya katakan mengenangkan perjamuan malam terakhir tadi, dalam arti biblis anamnese, bahasa Yunaninya. Anamnesis, anamnese, bahasa Ibraninya sikaron. Itu adalah konsep kitab suci yang mengatakan bahwa apa yang dikenang, apa yang diperingati, apa yang dikenang, itu hadir di sini dan kini. Di sini itu menunjuk tempat. Kalau ada perayaan Ekaristi di Jogja, ya Tuhan hadir di Jogja. Dan kini menunjuk waktu. Kalau merayakan Ekaristinya hari ini, katakanlah tanggal 1 April, 1 April. Atau tanggal berapa, tanggal itu, saat itu di tempat itu. Tuhan yang sama, yang dulu lahir dari perawan Maria, yang kemudian hidup di Nazaret 30 tahun, kemudian berkarya 3 tahun di Palestina, memanggil para murid, yang kemudian sengsara dan wafat disalib di Golgota, Tuhan yang sama yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Karena dikenangkan. Nah, gitu. Lalu, kata lakukanlah ini sebagai kenang-kenangan daku, itu memang istilah yang ada dalam ini, dalam perayaan Ekaristi kita. Kalau Anda membuka teks kitab suci seperti Lukas bab 22 ayat 19, kata-katanya sedikit beda, yaitu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini sebuah perbedaan istilah yang intinya sama. Nah, hanya saja saudara-saudari, perintah lakukanlah ini sebagai kenang-kenangan daku, selain menunjuk pada perayaan Ekaristi yang harus kita rayakan. Jadi kalau kita merayakan Ekaristi itu bukan karena romo-romo ngajak misa, atau Bapak Uskup ngajak misa, Bapak Paus ngajak misa, apalagi romo-romo paroki itu pasti merayakan misa dengan baik bersama umat. Juga bukan untuk supaya umat kumpul, apalagi dapat kolekte, bukan. Tapi karena diperintahkan Tuhan. Nah, tujuannya untuk apa? Kok Tuhan mengajak kita merayakan Ekaristi? Agar dia bisa tetap tinggal bersama kita. Agar dia bisa tinggal tetap bersama kita. Pertanyaannya, loh, kalau saya berdoa di kamar, saya berdoa di taman, saya berdoa di tempat mana, apalagi bersama orang, kan itu juga Tuhan hadir. Benar, tapi hadirnya berbeda dengan hadir dalam Ekaristi. Kalau Tuhan dalam doa-doa pribadi kita hadir, tapi bisa hadir dalam batin, tapi tidak sakramental. Sedangkan kalau misa, Tuhan hadir dalam sakramen, dan itu sungguh-sungguh Tuhan sendiri. Roti suci sesudah diberkati, dikonsakrir, sungguh-sungguh adalah tubuh Kristus sendiri. Kalau dalam doa pribadi kan itu nggak terjadi, maka beda. Nah, tetapi dengan Ekaristi ini, lalu Yesus ingin tinggal bersama kita supaya kesatuannya juga sakramental. Karena manusia itu butuh simbol. Kalau orang saling mengatakan, aku mengasihi kamu, tapi nggak pernah menyapa, nggak pernah ngasih hadiah, nggak pernah melayani, ngambilin apa minum atau apa, ya mana simbolnya? Kasih itu butuh disimbolkan. Manusia butuh simbol. Maka Tuhan juga meninggalkan kepada kita simbol. Dan bukan hanya simbol biasa, simbol istimewa karena dia sendiri hadir dalam rupa itu. Nah, itu makna mengapa Tuhan menghendaki kita mengenangkan dia dalam Ekaristi. Yang kedua, juga perintah lakukanlah ini sebenarnya menunjuk pada perbuatan. Kalau Yesus mengatakan lakukanlah ini sebagai kenang-kenangan daku, itu berarti kita harus berbuat sesuatu. Melaksanakan sesuatu seperti Tuhan telah buat untuk kita. Tuhan telah wafat untuk kita, mengasihi kita sampai wafat di salib, maka saya pun untuk mengenangkan Yesus bukan hanya di Ekaristi, tapi juga mengenangkan Tuhan dalam perbuatan hidup sehari-hari. Saat saya berbuat baik kepada sesama, saat saya mengampuni sesama, saat saya melayani sesama, saat Anda atau kita melayani orang miskin, ketika kita memberi derma pada orang, kita membantu anak beasiswa, itu adalah mengenangkan Tuhan, Yesus sendiri, dengan cara perbuatan. Maka nyambung dengan perintah kedua, kalau perintah pertama berupa lakukanlah sebagai kenang-kenangan daku, yang kedua adalah perintah untuk saling membasuh. Ingat, ketika Yesus membasuh kaki para murid, sesudah membasuh, Yesus berkata, aku membasuh kalian, kamu, dan aku minta kepadamu, hendaklah kamu saling
membasuh. Itu artinya apa? Kalau kita sudah mengalami pembasuhan dari Tuhan, hendaklah kita membasuh orang lain. Nah, ritual pembasuhan kaki yang kemudian dalam Misa Kamis Putih itu diperagakan, itu bukan hanya soal membersihkan kaki, juga bukan soal hanya melayani, tapi kata pembasuhan itu menunjuk pertama-tama adalah penebusan dari dosa. Penebusan dosa dari Tuhan atau oleh Tuhan. Jadi pembasuhan itu bukannya simbol membersihkan kaki. Memang konteksnya hamba yang biasanya dalam perjamuan orang-orang Yahudi itu bertugas membasuh kaki supaya bersih. Tapi dalam diri Yesus itu bukan hanya soal itu soal nanti ketika Yesus wafat di salib, dia menebus dosa kita, membasuh diri kita semua. Seperti Simon Petrus ketika minta dibasuh semua, Yesus mengatakan cukup, kamu sudah cukup. Karena mau menunjuk simbol saja. Nah, ini maka kembali ke soal perintah. Yang kedua itu adalah perintah untuk menghidupi kasih, persaudaraan. Jadi kalau saya singkat lagi, jadi inti perayaan itu mengenangkan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para murid. Yang kedua, bukan yang kedua, tapi ada dua perintah. Perintah melakukan ini sebagai kenakan-nakan daku, perintah Tuhan untuk berekaristi, tapi juga perintah untuk hidup dalam kasih persaudaraan melalui pembasuhan kaki yang akhirnya menunjuk pada makna penebusan dosa. Yang kedua adalah manakah kekasan liturgi perayaan Kamis Putih itu? Perayaan Kamis Putih ada beberapa hal yang khas. Saudara-saudari tentu ingat dengan sangat baik. Pertama, perayaan Kamis Putih yang khas adalah adanya peragaan pembasuhan kaki para rasul yang diperagakan biasanya oleh di antara umat kita ada 12 begitu. Nah, peragaan pembasuhan kaki oleh imam terhadap 12 rasul itu sebenarnya bukan hanya perkara memperagakan ketika Tuhan Yesus itu membasuh kaki para murid, tetapi sebenarnya pembasuhan kaki tersebut didahului dengan imam yang melepaskan kasula. Kasula itu dilepaskan kenapa? Itu sebenarnya menggambarkan Tuhan Yesus Kristus yang merendahkan dirinya, dia yang adalah Allah menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan mati di salib. Itu perendahan. Kasula itu simbol kemuliaan Kristus. Maka kalau imam dalam misa itu menggunakan kasula, dia mengenakan in persona Christi. Nah, kasula kemuliaan Kristus ini dilepas. Dan imam hanya mengenakan alba atau jubah atau alba, stola, kemudian membasuh. Ini bukan hanya perkara soal meniru atau mengikuti kisah hamba-hamba yang tugasnya memang membasuh kaki para tamu dalam konteks perjamuan Yahudi. Tetapi adalah peristiwa perendahan Yesus yang sampai mati di salib, dan dari sana kaki dibasuh. Itu simbol dari penebusan dosa. Maka ketika Yesus itu sungguh-sungguh akhirnya besok dalam Jumat Agung kita rayakan wafatnya, maka darahnya yang tercurah sebagai anak domba itu membasuh dosa. Artinya mengampuni dosa-dosa kita. Maka pembasuhan itu bukan hanya perkara membersihkan kaki, tetapi penghapusan dosa, pembersihan dari dosa, itulah pengampunan dosa. Yang untuk itu Tuhan hadir dan menebus kita. Nah, ini poin pertama yang penting dalam liturgi pembasuhan kaki para murid sebagai peragaan yang Tuhan sendiri membasuh kita. Nah, kemudian ketika Yesus memberi perintah, hendaklah kalian saling membasuh. Kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu, dan itu betul, dan aku sudah membasuh kakimu semua, hendaklah kamu saling membasuh. Itu bukan hanya soal kita meneladan Tuhan Yesus yang melayani kita, yang membasuh kaki kita, tapi karena kita sudah dibasuh oleh Yesus, karena kita sudah dibersihkan, diampuni oleh Tuhan, dosa-dosa kita, maka hendaklah kita yang bersih ini
genti mengampuni, genti melayani. Dalam hal ini bukan hanya melayani dalam hidup sehari-hari, membuatkan minum, menyapa, kemudian kalau ada orang tua kita bantu mengangkat alat apa yang dia membawa apa, bukan hanya itu, tapi soal mengampuni dosa. Dan ini sering yang jauh lebih sulit. Karena kita telah diampuni Tuhan, karena kita sudah dibasuh oleh Tuhan, aku pun genti membasuh dalam arti mengampuni kesalahan orang. Kayak doa Bapa kami itu loh. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan yang bersalah kepada kami. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah perarakan sakramen Maha Kudus dengan sibori. Pertanyaannya kok bukan dengan monstrans? Monstrans itu kan hosti besar biasanya ya, ditahtakan di dalam monstrans. Tapi khusus Kamis Putih itu perarakannya dengan sibori. Karena apa? Karena itu aslinya upacara pemindahan sakramen-sakramen yang tadi dikonsakrir oleh imam untuk komuni besok sore pas perayaan Jumat Agung. Nah, ketika upacara ini terjadi, kita akan tahu ya pas Kamis Putih itu kemudian sesudah misa selesai dengan peraraan itu, altar dibersihkan, tabernakel dikosongkan. Ya kan, biasanya kan begitu ya. Lalu misdinar itu loh, misdinar pakai todak, cetok, cetok, ini kan khas banget Kamis Putih itu. Nah itu persis. Itu upacara pemindahan yang kemudian dibarengi devosi umat yang besar terhadap sakramen Maha Kudus, maka mereka menyembah dalam proses perarakan prosesi sakramen Maha Kudus dengan sibori. Jadi penggunaan sibori lebih karena dulunya itu aslinya pemindahan sakramen. Yang ketiga, kemudian kekasan yang ketiga, selain pembasuhan kaki, dua prosesi perarakan sakramen Maha Kudus dengan sibori itu, yang ketiga adalah tuguran. Tuguran itu adalah sebenarnya mengikuti ajakan Tuhan. Ketika dia minta Petrus, Yakobus, Yohanes, berdoalah 1 jam saja menemani aku Tuhan yang sedang di Taman Getsemani. Tapi kita tahu toh, yang namanya para rasul, ketika Tuhan kembali dari doa, mereka malah tidur. Kalau urusan tidur, pas doa, kita mungkin banyak yang gitu. Saya juga mungkin ada teman yang kalau misa itu tahu-tahu tidak sadar, tahu-tahu pas bangkit karena harus bangkit, ternyata orang lain mau komuni, lalu ikut komuni. Ini karena apa? Karena memang tidur itu sangat manusiawi. Tapi kadang-kadang tidur itu juga suatu cara untuk lari dari kegelisahan. Banyak orang kalau punya masalah, pokoknya tidur gitu loh. Nah ini sebenarnya diingatkan oleh Tuhan, ayo berjaga. Nah, tuguran tidak lain adalah cara kita ikut berjaga bersama Tuhan. Kita ingin berjaga menemani Tuhan yang ada di Taman Getsemani. Lalu sekarang poin ketiga besar, kalau pertama apa yang menjadi misteri iman, tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua tadi kekasan liturginya, ada 3 itu tadi. Yang terakhir adalah bagaimana Kamis Putih itu kita rayakan dalam masa wabah corona ini. Saya usul ikuti panduan keuskupan, misalnya yaitu kita misa live streaming di rumah. Usahakan kita siap seperti kalau kita misa itu. Lalu kita ikuti perayaannya. Secara liturgis sudah ada penyederhanaan yang dimaui juga diizinkan oleh kongregasi ibadat, misalnya beberapa dihilangkan. Pembasuhan kaki dihilangkan, perarakan dihilangkan. Maka besok kalau kita misa Kamis Putih dengan live streaming, situasi seperti itu, ini keadaan yang tidak normal. Nah, normalnya tahun depan semoga ya sudah normal ya. Kita akan seperti itu lagi, perarakan, pembasuhan kaki. Nah, ada pertanyaan dari umat, oh boleh enggak kami habis perayaan itu, kami saling membasuh kaki anggota keluarga yang di rumah ikut misa live streaming. Itu baik-baik saja, cuma tetap harus diperhatikan soal kemungkinan bagaimana tidak terjadi penularan soal wabah ini. Itu saja ya catatan saya. Tapi memang selalu boleh, asalkan ini dijamin soal pencegahan itu bisa terjadi. Saudara-saudari, semoga Anda juga akan mengalami Tuhan yang hadir. Dan ketika kita semua tuguran, nanti silahkan berdoa.
Kalau ada nanti dibantu oleh live streaming, ada doa di depan sakramen Maha Kudus, Anda tetap bisa berdoa di rumah, memandang sakramen Maha Kudus. Kalau enggak, hening bersama. Dan kita yakin Tuhan pun hadir. Sambil kita menerima komuni batin, komuni kerinduan, kita mohon diperkenankan segera komuni sakramental, menerima Tuhan dalam roti suci, nanti pada saatnya kita misa dalam keadaan yang normal dan biasa. Semoga Kamis Putih Anda kali ini pun tetap menjadi berkat yang melimpah bagi keluarga gereja, tapi juga seluruh masyarakat kita yang kita kasih. Tuhan memberkati.